bentar deh. Saya keluar tenda. Saya ngeliat ke atas. Kok itu makin terang bang? Rul, bentar dah, gue pengen ngecek dulu ke atas. Sebentar aja, gue bilang gitu. Jangan lama-lama Rap, kata gitu. Iya, gue nggak lama, gue bentar. Saya ke atas tuh bang, lari. Udah, saya jalan naik ke atas tuh kurang lebih sekitar 10 menit bang. Jalan ke atas, lumayan lah jauh nih. Itu ternyata kebakaran hutan bang. Kalau dihitungin duduk itu berkali-kali kita duduk tuh bang. Kagak udah nggak gitu, pokoknya kan bentar-bentar kita tidur, istirahat. Iya. Rul, kalau memang lu malu minum air kencing lu ke sono, ke semak-semak. Gue juga begitu. Gitu. Nah, saya bawa gelas kan. Yaudah Rap, tapi pakai gelas. Kita ke sela-sela bang. Itu bener bang, kita jujur, kita minum sendiri bang, untuk demi bertahan hidup bang. Cairan udah kurang tuh. Terus kita tuh sebenarnya kalau inget-inget ini, saya sebenarnya kayak inget-inget kayak pengen mati sebenarnya bang. Sebenarnya kalau inget kisah ini gitu, kayak pada saat itu saya sampai udah bilang begini ke teman saya, Rul, kalau memang gua mati duluan, lu pasti nyari bantuan ke bawah kan, tapi lu yang bawa mayat gua ke bawah ya gitu. Sampai si Kiro juga ngomong gitu. Begitu juga sebaliknya Rap, kalau gua mati duluan, ntar tolongin mayat gua ya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue pengen membawakan sih, ada narasumber yang membawakan sebuah cerita. Ini tentang sebuah gunung yang kalau terutama di Pulau Jawa ya, ada beberapa gunung yang mempunyai karakteristik sendiri. Contoh Argopuro, itu adalah gunung walaupun dia nggak tinggi tapi jalurnya terpanjang bro, itu hampir 50 kilo, lu bayangin. Nah ini nih gunungnya spesial nih buat gue nih. Karena gue pernah ke sana dan itu emang lumayan sih. Jadi ini cerita tentang Gunung Raung. Buat lu para pendaki pasti tahu ya. Gunung Raung ini konon puncaknya adalah salah satu yang terekstrim di Asia karena ada beberapa puncak di sana. Puncak bendera, puncak merah putih ya misalnya. Puncak bendera, puncak tusuk gigi, sama puncak sejati. Nah untuk mencapai puncak sejati itu harus melewati jalur, bahasanya situ jembatan Siratal Mustaqim. Kenapa begitu? Karena jalurnya cuma setapak bro, dan kiri kanan tuh jurang ratusan meter. Ini gunung spesial yang memang bukan untuk pemula ya. Artinya orang-orang sini yang memang disarankan sudah berpengalaman. Dan di sana pun kita diwajibkan untuk memakai guide lokal yang sudah mengerti kontur gunung tersebut. Nah kebetulan kisah hari ini adalah kisah pendakian di Gunung Raung, di mana saat itu belum setenar sekarang ya. Dulu masih dibilang sangat alami. Bahkan untuk pelang dan segala macam juga masih belum terlalu jelas. Bahkan literasi tentang apa dan bagaimana kita tuh harus ekstra untuk mencarinya, nggak kayak zaman dulu sekarang. Kita bisa nyari di Google, di mana udah ketahuan, oh titik air di sini ya. Dulu zaman itu nggak ada bro. Dan ini kisah keren gimana perjuangan hidup dari sang narasumber untuk bertahan hidup di tengah ganasnya Gunung Raung. Langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber, yaitu Bang Sandi lagi. Apa kabar Bang Sandi? Semoga tidak bosan. Semoga tidak bosan. Enggak lah bro, nggak bosan. Ini keren nih bro. Ini Gunung Raung ini salah satu gunung apa ya menurut gua, gunung yang menurut gua gak cocok lah buat pemula ya. Bisa dibilang karena satu di sana ya, lu tahu sendiri kan, air susah. Dan perjalanan ini umumnya normalnya gue sendiri itu nggak bisa tembus 1 hari ya gue. 2 hari rata-rata. Nah, kisah lo ini gimana nih di sana nih waktu itu? Itu tahun berapa bro? Cerita dari awal sampai akhir nih. Itu kurang lebih mulu ya. Jadi
sekitar tahun 2010 bang. 2010-an? 2010-an. Oke. Ya kan. Jadi itu pada saat itu sama sahabat saya tuh si Kirol itu kayak gini nih. Saya terakhir naik gunung itu pada tahun 2008. Itu ke Gunung Merbabu. 2008. Nah, 2 tahun saya nggak naik gunung sama dia tuh. Nah ibaratnya kayak ya kita naik gunung lagi yuk gitu kan. Oh sama-sama vakum 2 tahun? Ya sama-sama vakum gitu. Karena si Kirul itu pengen ini bang. Dia bilang pengen nabung untuk nikah. Oh, si Kirul tuh vakum dulu, fokus dulu di sana gitu. Oh iya deh oke gitu. Jadi karena dia yang udah duluan pengen nikah, saya tuh bilang sama dia ya udah sekarang kalau kita pengen naik gunung, gue tunggu keputusan dari lo aja. Karena kan nanti kedepannya lo yang udah punya istri duluan. Ya kalau gue masih bebas kan belum punya istri gitu. Oke gitu. Nah di situ kita ada 2 pilihan tuh bang. Pengen naik Gunung Argopuro atau Gunung Raung. Tapi yang tadi abang bilang Gunung Argopuro itu kan 50 km kurang lebih kan. Nah itu waktunya itu nggak cukup karena pada saat itu saya juga kerja, dia juga kerja gitu. Normalnya 4 hari 5 malam ya? Iya di sananya. Belum perjalanan kita dari Jakarta kan. Gitu di sananya. Jadi kita cari gunung yang sekiranya 5 hari 6 hari kita udah bisa pulang di sana gitu. Oke ini ada 2 nih pilihan nih, Gunung Raung atau Gunung Argopuro. Nah saya tuh paling takut dulu tuh kalau udah sampai gilirannya ke Gunung Raung tuh bang. Karena Gunung Raung itu karena saya kan naiknya dari ini bang, sumber Kali Baru Sumber Uringin. Kali Baru. Itu yang nama posnya tuh yang Pondok Motor, Pondok Mayit. Iya namanya serem-serem. Namanya serem-serem gitu kan. Nah dengan nama-nama kan gini, kalau misalkan dinamakan gunung seperti itu, berarti pernah ada kisah itu di situ gitu. Saya punya anggapan tuh seperti itu gitu loh. Mungkin nama itu asal ngasih. Nggak mungkin asal ngasih gitu. Nah, akhirnya sampai ketemu gilirannya, wah ini Gunung Raung nih. Ayo kita naik Gunung Raung Rap gitu. Gunung Raung nih, ya udah dah, gitu kan. Saya cuma berdua tuh bang naik waktu itu kan, sama dia tuh naik gunung. Jauh banget ternyata perjalanan menuju pos jadi jauh banget gitu maksudnya. Dari Jakarta ke sana tuh jauh. Kan kalau gunung lain kan naik kereta, habis itu naik bis sekali sampai gitu kan. Kok lama banget gitu kan. Sampai kita tuh lewat ini tuh Payton iya. Payton lewat pabrik yang jadi pemandangan itu kan. Lewat situ. Lu coba berdua doang nih? Berdua doang. Oke. Berdua doang. Nah, kita tuh itu sampai ke kampung situ kan, desa itu. Desa apa sih namanya lupa tuh pokoknya itu. Nah di situ itu desanya sepi bang. Kalau sekarang pos pendakian itu kan pasti desanya udah ramai sama pendaki bang. Pasti banyak lalu lalang pendaki tuh, banyak warung-warung, banyak penginapan untuk istirahat kan. Kalau ini sepi banget nih. Masih sepi. Makanya sampai saya bilang tuh, ini sebenarnya nih pos pendakian atau bukan sih gitu? Apa jalur petani atau gimana gitu? Dan kita kan tadi sebelum syuting kita pernah ngobrol bang, katanya itu daftarnya itu masih yang di rumah duduk kata abangan gitu. Hey, itu saya ngerasain tuh kayak gitu. Ngerasain kayak gitu tuh. Nah, saya tuh daftar ke situ, saya nanya nih sama ada ibu-ibu di situ yang menerima pendaftaran yang bukan kayak sekarang anak muda ya. Saya nanya tuh, ini hari ini yang naik Gunung Raung itu banyak apa enggak gitu. Oh lumayan mas, banyak kok gitu. Ada sekitar 7 rombongan lah kata gitu. Banyak lah 7 rombongan lah. Padahal mah nggak ada. Gitu. Kita nggak ketemu orang di atas. Ada ketemu orang 5 orang tapi mau turun. Oke. Gitu. Nah, saya kan nggak tahu ada pos lain atau enggak gitu. Maksudnya ada jalur pendakian lain apa enggak di situ. Oh mungkin orang udah lintas dal. Saya tuh beranggapan seperti itu. Udah lintas kan. Saya nggak tahu kontur Gunung Raung tuh kayak gimana, saya nggak tahu. Nah itu kita tuh naik Gunung Raung aja, temen minta ibunya yang kerja di kementerian itu untuk diperinin gitu, Google-nya gitu loh. Kan dulu belum zamannya kayak sekarang. Nyari mapnya susah. Nyari mapnya susah gitu. Apa angkutannya tuh dari, kita pada saat itu tinggal di Tangerang kan. Apa angkutannya dari Tangerang ke desa itu gitu, ke Sumber Uringin itu. Itu minta tolong ibunya, Bu tolong printin di kantor gitu. Jadi kita bawa kertas itu. Bawa kertas kayak gitu kan. Kalau sekarang enak bang, udah ada handphone, petunjuk dari situ gitu. Dulu nggak ada tuh handphone. Teman saya ada handphone Nokia. Handphone Nokia masih ada tuh, yang buat SMS dan telepon aja lah gitu. Udah tuh daftar di situ. Ada
ada penjaganya dan dia bilang ada 7 rombongan di atas. Rame lah di atas lah, kata gitu kan. Oke itu kita naik. Nah ternyata tuh dari situ harus naik ojek bang. Dari pos itu harus naik ojek, nggak bisa jalan kaki ke pos ke pos pertamanya itu, yang lewat apa namanya kebun tebu, kebun jagung itu ada. Naik ojek sampai pondok motor tuh namanya tuh. Pondok motor. Nah saya nggak begitu menyimak kalau di era sekarang itu orang banyak naik Gunung Raung dari pos mana tuh, saya nggak begitu nyimak tuh. Karena yang dulu saya tahu naik Gunung Raung itu pos pertamanya adalah pondok motor, terus pondok sumur, yang kayak gitu kan. Nyata memang di situ ada sumur Belanda tapi belum diketemukan gitu. Itu kenapa dinamakan pondok motor? Karena dulu ada motor orang Belanda di situ yang ditinggalkan. Nah itu sampai terkubur apa namanya tanah dan sebagainya gitu, tapi itu motornya udah lama terpendam gitu. Cerita-ceritanya seperti itulah kalau menurut orang situ gitu kan. Udah tuh kita naik ojek tuh. Naik ojek kita dengan mengisi air tuh, teman saya 2 liter, saya 2 liter. Cuma bawa segitu loh? Iya, itu. Nekat. Karena kita nggak tahu dan si ibu juga nggak bilang. Bahwa di atas tuh nggak ada air dan sebagainya gitu. Oh lu nggak tahu? Nggak tahu. Ibu juga nggak bilang. Itu persiapan air ini ya gini nggak bilang. Sama saya bawa aqua kecil tuh 2, saya 1 teman saya 1. Jadi bawanya 2,5 lah gitu. Yang buat di jalan lah ya. Buat di jalan kayak gitu. Sebenarnya ada 1 botol itu, cuman kan itu bikin dehidrasi kan kalau itu diminum kan gitu. Buat penghangat aja di atas lah gitu. Kayak gitu. Itu nggak saya minum tuh. Nah di perjalanan itu sehamparan luas itu kebun tebu bang. Kebun tebu yang mungkin itu buat diproduksi untuk memproduksi gula kali, bisa jadi ya. Tebu luas banget. Saya bilang deh mas supir tukang ojeknya, Pak boleh berhenti gak Pak di petani tebu? Saya pengen minta tebunya dah. Saya penasaran sama tebunya gitu. Soalnya tebunya gede-gede kan. Nah saya minta tuh tebunya. Boleh. Minta ditebangin tuh masih petaninya. Saya dikasih 3 batang tebu, 3 ruas, tapi sepanjang ini. Oh gede. Ya segini, sebesar ini 3. Nah itu yang 2 saya makan di perjalanan, ya kan. Jadi sampai pondok motor si supir ojek, si tukang ojek pulang. Mas kalau sudah sampai sini lagi, Mas boleh SMS saya. Oke, tapi Masnya aktif terus ya? Iya saya aktif terus kok. Nanti saya jemput lagi. Oke, gitu. Saya naik tuh. Jadi saya mulai start naik itu sekitar jam 3 sore bang. Mau trekking malam berarti? Mau trekking malam. Karena kalau sebenarnya si tukang ojek tuh bilang kenapa nggak trekking besok pagi aja gitu. Karena kita tuh ngejar untuk kerja lagi gitu bang. Dulu hitung banget nih waktunya. Iya gitu. Untuk kerja lagi itu juga saya udah ngambil cuti sebenarnya. Gitu kan. Nah kita tuh jalan dari pos pertama. Kita nyampe pos pendakian awal pendaftaran itu jam 12. Ya kan, simaksi dan sebagainya bla 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 persiapan gini sampai jam 3 tuh di situ tuh di pondok motor. Kita jalan tuh. Di pondok motor kita jalan nge-trek mulai malam-malam. Sore-sore kita mulai trek. Azan asar masih kedengeran, ya kan? Terus sampai azan maghrib juga kedengeran, Bang. Ya kan? Kita mah tetap air minum kita minum seperti biasa gitu, yang buat ngebasahin tenggorokan aja gitu kan. Nah di perjalanan itu ternyata ada pohon tapi ada kayak macam udah sisa terbakar gitu bang, sudah sisa terbakar gitu. Terus kita lewatin abu-abu gitu loh, abu-abu gini. Ini orang bekas ada yang nabun kali ya, saya bilang ke teman saya tuh. Iya nih orang bekas dibakar nih kayaknya nih. Oh iya. Mungkin pohon tumbang biar nggak menghalangi jalan dibakar kali. Oh iya gitu kali ya gitu. Udah tuh. Kita jalan seperti biasa dengan minum tuh. Saya sepanjang perjalanan saya denger bang suara air bang. Air ngalir. Tapi wah mungkin di depan ada sumber air gitu. Tapi saya nggak nemuin air bang. Mungkin di punggungan sebelah atau sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Itu ada suara air tuh, suara ngalir. Wah dikit lagi kita ngambil air gitu. Botol kosong masih bawa banyak karena buat persediaan itu kan gitu. Tapi kita nggak melewati air. Oh ya udah nanti kali mungkin di pos berikutnya ada tuh. Pondok motor, pondok sumur terus apa tuh.
lewat. Nah di sela-sela perjalanan tuh kita tuh malah bunyi kayu kebakar, bunyi kayu terbakar kayak gitu. Nah udah bunyi kayu terbakar, saya jalan terus, sama seliwir tuh bau asap terbakar bang. Artinya masih ada sesuatu yang dibakar di sana ya? Iya, ada yang dibakar gitu. Nah jam dari itu sampai maghrib sampai menjelang isya kan. Nah saya melihat ke atas, itu di atas tuh ada terang bang, terang. Kita punya anggapan nih, wih kawahnya warnanya kayak begitu ya, mantep banget. Katanya kayak gitu. Karena sih berdua doang nih. Mana nih yang rombongan 7 orang nih, nggak ketemu-temu atau gitu. Sekiranya teman saya tuh bilang, gila tuh kawahnya keren banget warnanya sampai warna menyala gitu katanya gitu. Wah iya, ayo terusin tuh bang. Jalan terus, jalan, kan? Kok di gunung bukannya dingin, kok malah anget bang? Anget tuh di gunung. Ini mungkin karena Jawa Timur kali ya, jadi anget. Positif banget. Saya positif gitu. Saya selalu positif gitu sama teman saya berdua tuh. Ini kan Jawa Timur, jadi kita tuh anget. Oh iya. Tapi bukannya musim panas itu malah jadi dingin bilang gitu. Ya beda Jawa Timur mah. Oke. Dia bilang gitu. Iya. Sip. Jalan terus bang. Wih, ntar kita kalau nyampe puncak kita ngeliat kawahnya mantep tuh kalau buat foto. Kata teman saya. Terang nih gitu. Jalan terus. Nah, sekiranya di pertengahan tuh ya, pertengahan itu sebelum Pondok Demit tuh bang. Pondok Demit ya. Iya, ada Pondok Demit sebelum Pondok Demit. Kita ngecamp di situ bang. Dan itu kita sendiri, tidak ada orang lain, nggak ada sama sekali. Kita masak di situ. Saya bangun tenda. Saya cuma berdua doang. Memang sih saya sama teman saya itu kalau naik gunung di dalam satu gunung itu cuma berdua, itu saya suka gitu karena lebih tenang gitu. Kita mau teriak-teriak juga enak gitu. Beda halnya zaman sekarang, kita naik gunung teriak-teriak di videoin viral dan susah kalau zaman sekarang. Kalau dulu tuh enak bang, kita masih merasakan tuh naik gunung, kita lagi pagi-pagi istirahat, kalau cuma gunung dua kita pakai celana dalam doang gitu, kita duduk di luar gitu, nggak ada yang lihat gitu kan. Udah tuh. Tapi bunyi bakaran kayu itu kuat bang. Ini bunyi apaan sih gitu kan? Gitu. Itu mah bunyi gesekan pohon rap katanya gitu. Oke bunyi. Tapi kayak bunyi kayu kebakar lah gitu. Nah di dalam tenda kita tuh malah gerah bang. Maksudnya malah berkeringat gitu. Aturan kan dingin kan namanya di gunung kan. Hawa dingin ada, cuman ntar hilang, ntar ada hawa panas gitu. Nah kita lihat ke depan tuh. Awalnya di jam-jam 8, jam 9 itu kita kan jalan dari jam 3. Tapi jam 9 kita udah ngecamp tuh. Kita ngeliat ke atas itu sinar itu masih yang jauh gitu bang. Gitu. Terus jam 10, jam 11 kan masih ngobrol-ngobrol tuh saya berdua tuh. Tapi kok si bunyi kretek-kretek kayu terbakar itu makin jelas. Bentar deh, saya keluar tenda. Saya ngeliat ke atas. Kok itu makin terang bang. Rul, bentar dah, gue pengen ngecek dulu ke atas. Sebentar aja, gue bilang gitu. Jangan lama-lama Rap, kata gitu. Iya, gue nggak lama, gue bentar. Saya ke atas tuh bang, lari. Saya jalan naik ke atas tuh kurang lebih sekitar 10 menit bang. Jalan ke atas. Lumayan lah jauh nih. Itu ternyata kebakaran hutan bang. Lagi kebakaran hutan dan itu kebakaran hutan luas banget. Dan itu kenapa yang sebelumnya saya bilang itu Cinere masih jauh, tapi kesini-sininya kok makin dekat. Ternyata itu makin merembet ke sini bang. Iya, sama-sama mendekat. Kayak gitu. Nah, turun dong saya ke bawah. Rul, jangan panik. Ada apaan? Jangan panik lu nih. Enggak, lu yang panik Rap. Iya, di atas kebakaran hutan. Yang bener lu, banyak Rap. Luas banget pokoknya Rul bilang gitu. Ini gimana nih? Kita turun atau kita terabas? Ini mohon maaf, jangan ditiru. Mohon maaf.
Karena kalau kita pulang jauh banget bang dari Tangerang ke Banyuwangi nih bang. Ongkosnya berapa? Ongkosnya berapa? Liburnya belum tentu dapat, ya kan? Kita turun, tapi nih mendekatnya cepat apa enggak apinya? Enggak. Tapi dalam beberapa jam pasti ke sini. Nyampe ke sini. Ini kita mau turun, kita bilang ke petugas, atau kita terabas. Gimana ya, Pe? Kita udah keluar uang, udah keluar waktu. Kalau lu Rap, gue terabas. Karena di kebakaran itu hebat, tapi nggak semua terbakar bang. Ada sela-sela yang nggak terbakar gitu. Kita terabas aja dah. Nah kita tenda yang udah dibangun, kita packing lagi. Kita masukin asal-asalan. Kita masukin asal-asalan. Naik tuh, bro. Ketemulah kebakaran hutan itu. Wah, ini bukan kebakaran hutan besar, tapi kebakaran hutan luas. Kalau besar kan tinggi, kalau ini luas. Bisa lah, Ron. Tapi kita selama lewat jalur, itu batang-batang pohon itu barak semua, Bang. Nah, itu kan situasinya namanya di gunung, ada dingin, ada panasnya si bara kan. Saya begini, Bang. Saya terabas gini. Jadi yang tadi kena sulut, tapi kena hawa dingin, hilang lagi. Oke. Nah, itu kita akhirnya berhasil menerabas, ya kan? Kalau yang bagian-bagian sananya udah agak-agak redup bang, tinggal abu doang. Makanya kita dekil tuh abu semua tuh. Kita pas besok pagi saya lihat itu sebenarnya udah pada melenting-melenting bang. Karena mikir ini menurut saya tuh pilihan sulit. Karena kalau pulang sayang waktunya, sayang uangnya gitu. Tapi kalau naik sebenarnya sayang nyawanya. Itu dia gue baru mau ngomong. Iya kalau gitu. Tapi kalau misalnya itu kebakaran besar, saya nggak bakal naik. Cuman itu karena kebakarannya luas. Intinya Rap masih kelihatan jalur, kata si Kirol gitu. Oke deh, ternyata masih kelihatan jalur bang. Tapi jalur udah bukan tanah lagi, abu. Abu tuh. Sebenarnya kalau dilihat dari pos pendakian itu di atas terang bang, kayak lampu. Itu sebenarnya kebakaran api. Dan itu nggak ada petugas yang naik, maksudnya yang menanggulangi itu saat itu. Dan itu petugas tahunya adalah dari kami itu ngasih tahu bahwa di atas ada kebakaran hutan, baru mereka bergegas ke atas. Kok ini bisa turun kata gitu? Iya malam-malam kita kebakaran, lagi tidur, terus yaudah kita turun, kita beralasan seperti itu aja. Enggak kita bilang kita menerabas. Udah tuh kita masuk ke dalam, kita tembusin. Pagi-pagi, udah pada melenting nih gitu, kecil-kecil gitu kan melenting. Gitu. Tuh, ini kita turun gimana? Kalau makin luas, tapi kalau apinya jadi besar, pohon besar kebakaran dan sebagainya, kita nggak bisa turun nih, bilang gitu. Besok juga udah padam, kata si Kirol nih. Besok juga udah padam katanya. Oke, ya udah. Terus ini lanjut tuh. Ini karena panas, Bang. Kita kan jadi kerjanya minum mulu nih. Minum, gluk-gluk gitu. Rap, sisain Rap, kita belum nemu sumber air nih, katanya gitu. Oh iya, ntar sumber mah ada kali di atas udah. Ada di atas mah. Kita naik-naik terus kagak ketemu sumber air bang. Nggak ada. Emang nggak ada. Itu kita nggak tahu kalau itu nggak ada. Gitu. Terus kita jalanin gitu. Air, singkat cerita tuh tinggal 2 botol bang. Botol aqua gede, aqua 1 liter. 2 botol udah habis. Ini kita buat masak Indomie, buat masak apa gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin makan cuma sekali, beberapa kali kita makan, kita bikin kopi. Kita nggak tahu nih kalau air nggak bakal ada gitu, nggak tahu. Jadi kita makan Indomie masak pakai itu, masak kopi pakai itu, masih foya-foya biasa tuh. Kita naik ke atas tuh, habis pondok demit, habis pondok mayit, kayak ada padang savana gitu bang. Padang savana yang ada pohon-pohon besar, itu kalau kita bayangin mah kayak film-film Lord of the Ring lah bang. Kalau saya bayangin kayak gitu kan. Tapi nggak kebakar itu? Nggak kebakar itu. Jadi, nah nggak tahu mungkin itu jalur belok kali itu, jalur belok. Itu masih bagus tuh bang ininya. Itu pokoknya sebenarnya kebakar itu dari tengah itu bang. Dan itu kok bisa sih kebakar dari tengah, nggak dari puncak gitu, nggak dari yang atas gitu. Jadi kalau kata petugas bawah itu karena gesekan benar, karena gesekan dia panas lama-lama kebakar. Kayak gitu.
Terus kita ngecamp di setelah pondok mayit tuh. Kita ngecamp. Kita jangan ngecamp di pondok mayit, Rap. Namanya di pondok mayit. Pasti ada sesuatu di sini, kata dia gitu kan. Ya udah, kita di atasnya lagi aja. Cuman sebenarnya gunung ini memang gue maksudnya udah curiga dari dulu-dulu. Gue tuh ini kalau udah wasati ke gunung ini tuh gue takut bilang gitu. Mana lu yang dulu yang suka ngoceh, lu yang suka. Saya naik gunung itu temen bang, saya diem tuh bang, nggak banyak ngomong gitu. Karena dari awal kejadian aja kan udah kebakaran, udah kayak gitu kan. Dan kita tidak ketemu orang. Saya ulang flashback sedikit. Itu yang saya ngake malam-malam itu ada orang yang mau turun, 5 orang. Saya tanya sama dia nih, "Woi bang, turun bang?" "Iya, turun ya. Apa namanya? Hati-hati gini." "Bang, ada orang lagi rombongan di atas." "Oh, enggak ada," kata gitu. Ada mungkin dari pos yang lain kali, bisa jadi gitu. Dan dia nggak ngasih petunjuk di atas ada api atau apa? Oh iya, dia ngasih ini, "Bang, hati-hati di atas ada api." Nah, makanya saya bilang, dengan terobos aja Rul, kayak gitu. Soalnya si itu orang lewat nerobos kayak gitu bang. Si nerobos api gitu. "Hati-hati bang, di atas nih, apa namanya, ada kebakaran hutan," kata gitu kan. "Oh iya." Nah, makanya saya bilang, udah terobos aja dulu gitu. Tapi saya nanya, "Di atas masih ada orang nggak?" Bilang gitu. "Udah nggak ada orang, saya doang rombongan gitu." "Udah bang ya, saya tinggalin nih." Dia jalan tuh terus tuh. Kayak gitu. Cuman saya melihat ini orang kayak santai-santai aja bang gitu. Nggak panik ya? Nggak panik gitu kan. Tapi kan mereka turun dekil-dekilan kayak gitu bang. Ini bang, mereka udah selesai misinya. Udah sampai puncak. Kalau kita kan belum nih. Makanya gimana nih, kita terobos apa enggak ya gitu. Terobos saya larap lah kata gitu. Ada kita terobos tuh. Udah itu kita lewatin segala semua. Dan saya jujur bang, itu kita tidak nyampe puncak sejati bang. Nggak nyampe. Kita nyampe puncak setelah lewat jembatan Siratul Mustaqim, mungkin puncak tusuk gigi saya. Gigi, ya. Kalau puncak sejati itu kayaknya tidak disarankan kayaknya gitu. Harus pakai tali temali gitu. Betul, harus pakai semi webbing gitu. Iya, gitu. Jadi saya ngelihat, Rul, ini kayaknya kita nggak bisa nyampe atas nih. Ini jalurnya begini, jatuh selesai nih Rul. Kalau mayat kita ditemuin bilang gitu. Sekiranya bilang gini, ya udahlah Rap lah, kita nyampe sini juga udah nyampe puncak, atau begitu kan. Atau juga kita udah di bibir pantai, di bibir gunungnya, di kalderanya itu. Kaldera. Udahlah kata gitu. Iya, walaupun masih ada tuh di puncaknya kata gitu. Gimana dong? Udah nggak usah lah katanya. Ya udah, kita cuma nyampe puncak tusuk gigi bang. Kita nggak nyampe puncak sejati. Lu nggak bawa tali temali kan? Nggak bawa, karena kita nggak tahu itu nyampe atas itu harus pakai tali temali atau enggak. Dan di bawah pun tidak ngasih tahu. Dan saya sebenarnya yakin ya bahwa orang yang rombongan cuma 5 orang itu nggak nyampe atas juga. Karena mereka nggak bawa tali. Iya, saya nggak yakin kayak gitu. Gitu. Minum. Kita pada saat itu sudah posisi minum pakai tutup botol bang. Udah bagi-bagi. Iya udah ngirit ya. Iya, udah ngirit. Yang penting basahin aja. Oke, gitu. Tapi namanya tetap diirit-irit. Lama-lama habis juga bang. Kan jadi ausnya makin cepat gitu. Minum. Ntar nggak lama aus lagi gitu. Si tebu mah udah wassalam nih tebu nih. Cuman saya kan ada 3 tebu. Ada 1 tebu itu yang saya taruh di pos 2 bang. Memang sengaja saya tinggalin. Buat nanti balik, ya kan. Kalau misalkan ingat saya ambil, kalau ingat ya, kalau nggak ingat ya udah gitu. Udah tuh, saya turun, saya udah posisi udah minum pakai tutup botol nih. Kering nih bang nih, ya kan. Ludah aja udah nggak keluar masih basah gitu. Nah turun gunung sebenarnya saya tuh lapar bang, pengen makan, pengen ngopi gitu. Tapi ini Indomie ada banyak, si Nutrisari ada banyak, tapi nggak bisa diolah bang. Nggak ada airnya. Ada bang, tapi kan sayang airnya gitu. Daripada minum air Indomie, mendingan saya minum air putih gitu loh. Udah tuh. Nah udah selesai puncak, saya turun packing. Ini Gunung Raung, kita nyampe puncak nggak ketemu air gitu. Nah kan biasanya kalau kita mau muncak bang, itu suka ada legokan batu yang isinya air bang. Iya. Ya, ceruk-ceruk air lah. Iya kayak gitu. Itu kita juga nggak nemuin bang. Nggak nemuin. Musim panas tuh ya. Iya musim panas. Musim panas. Udah tuh. Tapi kita banyak menemukan plastik tuh yang di pohon-pohon yang kata di bawah kayak gitu. Itu plastik saya angkat, ntar ada air,
saya minum. Ini posisi air sudah mulai menipis nih, udah mulai itu. Nah, jadi gimana caranya nih air jangan sampai habis nih gitu. Kita cari tuh apa namanya plastik-plastik yang nyangkut lah yang ada di bawah-bawah gitu, kita ambil, lalu kita bagi dua roll gitu. Gimana nih? Ini air sebenarnya masih ada, cuman maksudnya kita irit-irit aja, ya udah. Tapi sepanjang perjalanan gitu bang, minum pakai tutup botol. Lama-lama habis juga bang. Lama-lama habis tuh air tuh. Udahlah, kita masih bisa jalan Rap, kata kita. Ayo terus lah. Ntar turun mas, siapa tuh kita nemuin sumber air. Gimana sih Rul? Naik aja kita nggak nemuin sumber air. Masa kita turun nemuin sumber air bilang gitu. Ya lah Rap, menghibur diri aja Rap. Gitu, kayak gitu. Turun tuh. Dan saya masih tetap rutin nyari plastik-plastik yang ada di bawah. Entah itu plastik Indo, pasti dia nyimpan embun bang gitu, nyimpan air gitu. Tetesan ada. Nah, abang pasti tahu pohon pakis tuh bang, yang airnya sepet. Itu kita juga nggak nemuin bang. Itu Bagonia. Itu kalau nemuin itu bisa membantu tuh. Iya. Tapi itu kagak nemuin saya tuh. Nggak ada. Udah yang ada saya tuh sering di situ nemuin pohon, tapi pohonnya bosikil. Abang pernah gua naik gunung pohon bosikil. Sering tuh saya nemuin tuh di atas gunung tuh. Gitu. Nah, saya juga nyari yang kayak kerikil-kerikil batu tapi yang kecil-kecil tuh. Saya kumpulin, saya peres gitu kan. Itu nggak ada juga bang air bang. Sampai pada saatnya saya tuh berdua, saya udah mulai lemes nih bang. Air udah habis. Saya udah lemes nih. Perkiraan pos berapa tuh bro air habis? Itu sekitar Pondok Demit. Di daerah Pondok Mait ke bawah bang. Masih jauh bang. Itu air udah habis tuh. Emang tinggal turun sebenarnya. Iya. Sampai kita awalnya itu kita lari tuh. Ayo kita lari. Lama-lama lemes juga bang. Karena kita dari semalam itu sudah ngirit-ngirit air. Cairan juga udah kurang. Air waktu malam masih ada, tapi udah ngirit-ngirit gitu. Cairan udah kurang tuh. Terus kita tuh sebenarnya kalau inget-inget ini, saya sebenarnya kayak inget-inget kayak pengen mati sebenarnya bang. Sebenarnya kalau inget kisah ini gitu, kayak pada saat itu saya sampai udah bilang begini ke teman saya, Rul, kalau memang gua mati duluan, lo pasti nyari bantuan ke bawah kan, tapi lu yang bawa mayat gue ke bawah ya gitu. Sampai si Kiro juga ngomong gitu. Begitu juga sebaliknya Rap, kalau gue mati duluan ntar tolongin mayat gue ya. Itu sampai kayak begitu. Sampai lu berdua yakin mungkin gak selamat gitu ya? Itu kita yakin nggak bang, nggak selamat bang. Tapi saya yakin ada yang selamat di antara satu gitu. Di antara satu saya selamat gitu. Kayak gitu. Nah, di sela-sela perjalanan kayak gitu bang, dia bilang ini, Rul, kalau lu masih bisa kencing, lu kencing, lu minum deh, bilang gitu. Gila masa lu minum air kencing, habis apaan lagi, bilang gitu. Demi bertahan hidup nih, bilang gitu. Toh itu satu gunung gak ada orang bang. Kalau ada orang masih bisa minta air minum gitu. Iya. Kalau sekarang udah ada yang jual air enak katanya di situ. Jual air per botol berapa? Udah ada porter air. Dibawain ke atas gitu. Nah itu tuh nggak ada tuh. Sampai di satu trek yang kita tuh berdua duduk udah. Jadi kebanyakan tidur bang. Jadi udah dehidrasi kebanyakan tidur. Ngantuk tidur. Nah kita kalau tidur itu, misalkan saya di atas, teman saya di bawah. Nah dia tangannya begini bang. Saya harus masuk kakinya ke tangannya ke dia. Kaki saya ke tangan dia. Kita beranggapan bahwa kalau misalkan saya hilang, dia juga ikut hilang gitu lah. Hilang maksudnya ke dimensi di mereka gitu. Kita pasti kayak gitu kan. Nggak pernah saya tidur di sono, dia tidur sini, nggak pernah. Pasti harus selalu ini nempel kayak gitu. Itu udah ini saya tuh berdua, kode dari kita berdua. Seringan tidur deh, berapa langkah? Ya paling 20 langkah, 30 langkah tidur. Karena udah saking lemesnya tuh. Udah lemes banget tuh. Malah kita tuh sudah tidak bisa gendong keril bang. Kita sampai nyeret tuh keril. Tapi kita nyeretnya kita balik bang, bukan pas ininya kan, kalau ininya ntar yang rusak keril aslinya. Jadi kita yang kita bikin rusak adalah cover bag ya bang. Kan kalau cover bag bisa dibeli lagi gitu. Benar. Tapi kalau keril yang rusak kan males reparasinya gitu.
kita udah nyeret begini bang. Nah, gitu. Ntar kita duduk lagi. Itu kalau dihitungin duduk itu berkali-kali kita duduk tuh bang. Kagak udah nggak gitu. Pokoknya ntar bentar-bentar kita tidur, istirahat. Iya. Rul, kalau memang lu malu minum air kencing lu ke sono, ke semak-semak. Gue juga begitu. Gitu. Nah, saya bawa gelas kan. Yaudah Rap, tapi pakai gelas. Kita ke sela-sela bang. Itu bener bang, kita jujur, kita minum sendiri bang. Untuk demi bertahan hidup bang. Oke. Iya. Yang penting di situ kita sudah tidak keluar keringat bang. Kita cuman lembab doang. Biasanya kan kalau ini ada keluar keringat gitu. Karena memang udah gak ada cairan. Iya. Sudah sampai fase itu ya? Sampai fase itu bang. Pada saat itu yang belum adalah fase halusinasi. Belum. Karena masih ada minum nih. Dan udah bukan warna putih lagi tuh. Udah warna kuning tuh. Dah, yang penting kita bisa minum. Oke. Lu udah minum Rul? Udah. Enak-enak aja rasanya Rul. Ya namanya juga lagi haus, katanya gitu kan. Di sini baru nih bang, ada kehidupan nih, karena udah mulai ada ini nih masuk tegukan kan, gitu. Jalan lagi. Tapi itu kan nggak beda sama air putih bang. Iya. Cepet banget terolahnya tuh, dan itu udah tidak bisa terolah ke kantung kemih lagi tuh bang. Sudah tidak bisa terolah terkantung kemih lagi, karena kesini-sininya kita tidak pengen kencing lagi. Udah tuh. Nah, setelah habis minum itu, kita keluar keringet. Tapi nggak lama. Mau tau bang, keringet itu kita serok pakai gelas kita bang. Buat minum lagi? Buat ya sedapatnya. Sekedar basah aja ya? Sekedar basah aja, kayak gitu. Kalau mau dibilang di dalam minuman ringan tuh kayak, kayak Nutrisari gitu. Minuman-minuman yang ringan tuh yang itu. Banyak. Indomie juga ada, cuman nggak ada airnya, kita nggak bisa kita olah. Malah jadi nyiksa ya? Malah jadi nyiksa. Nah, kita duduk yang kesekian kalinya, saya duduk di depan, ini Kirul di belakang saya. Kan takutnya kita ketiduran, yang penting kita nempel nih kaki ini. Iya. Nah, ini masuklah ke fase halusinasi nih. Nah, itu nggak tahu kenapa, dengan nyata saya lihat, itu di depan saya ada tukang es campur bang. Es campur? Es campur. Rul. Kenapa Rap? Lu mau es campur gak? Es campur apaan sih Rap? Itu. Ntar gue pesanin dulu ya. Gak ada Rap, itu gak ada. Ada, itu loh. Bentar gue pesanin dulu. Tapi itu tukang es campur saya deketin malah makin jauh bang. Nah, bang. Ini tukang es campur nyerut aja nih. Srek, nyerut aja. Itu bunyinya ada bang. Srek. Bang. Tapi itu jauh aja. Saya ngeliat ke Kirul nih. Rul, kok es campurnya ngejauh Rul? Lah Kirul juga ngejauh. Terus Kirul nggak ada suaranya. Nggak ada Rap, nggak ada. Kok lu jauh sih Rul? Sini Rap. Nah, Kirul nomprok saya. Nomprok. Itu takut saya pindah tuh kali itu dia bang. Langsung. Kok gitu? Nah, di situ tuh saya tuh nggak sadar tuh. Tuh merem. Tapi bukan pingsan, tapi tidur saya tuh. Akhirnya bangun-bangun digampar. Rap. Rul, tadi es campur udah lu pesen belum? Nggak ada Rap, nggak ada. Itu nggak ada es campur Rap. Ada, bilang gitu. Nggak ada Rap. Udah yuk kita jalan lagi. Udah, istighfar kata gitu. Saya istighfar di situ tuh. Si Kirul sih nggak mengalami halusinasi walaupun itu, cuman saya nih yang mengalami ini. Udah gitu. Saya jalan terus. Ayo kita jalan lagi deh. Pas jalan lagi, saya ketemu labu siam. Sepertinya ini labu siam abis dimakan codot bang. Labu siamnya udah growak gitu. Itu saya makan labu siam tuh sama teman saya. Lumayan ada air, walaupun sepet-sepet lah gitu. Tapi seenggaknya itu ada air tuh si labu siam itu. Itu saya nemu labu siam itu 2 buah tuh. Walaupun labu siamnya udah agak-agak lembek tuh, kayaknya udah beberapa hari di situ. Teman apa aja yang ada di situ saya makan.
Nah, saya duduk lagi. Pokoknya saya banyak sering duduk tuh sama teman saya tuh, capek gitu kan. Udah nyeret-nyeret keril lagi kan. Saya duduk lagi. Rul, kita merem sebentar yuk. Ini kondisi posisi udah sekitar jam 2:30, 3 sore itu bang. Posisi tuh, habis turun gunung tuh pagi tuh. Udah tuh, karena jalan lambat jadi lama nyampe bawahnya gitu. Gitu, saya merem aja. Nah, melek mata, deng. Saya dengar bunyi-bunyi pengajian bang. Wah, udah deket nih. Bunyi pengajian sama bunyi air. Bunyi pengajian sama bunyi air. Rul, ini udah deket Rul, orang ada pengajian. Si Kirul bilang lagi, pengajian dari mana sih Rap? Gak ada pengajian. Halusinasi lagi. Halusinasi lagi. Itu ada pengajian loh. Gitu. Pengajian gimana sih bang kalau di musola kalau sore gitu. Kayaknya mah itu menjelang salat asar gitu. Gitu. Itu ada pengajian loh, bilang gitu. Nggak ada Rap, nggak ada pengajian. Ada. Nah di situ saya ngotot tuh, karena kan gimana caranya gue bisa minum gitu kan. Ayo kita ke musola, kita minum air musola. Berkah tuh air tuh, bilang gitu. Nggak ada Rap, ini masih jauh banget Rap gitu. Kita juga jalan sebentar-bentar, duduk, sebentar duduk gitu. Lu masih sadar kan Rap? Ya sadar lah, lu yang nggak sadar. Lu nggak pernah denger ngaji sih, makanya nggak denger tuh pengajian-pengajian kayak gitu. Kagak ada Rap, bilang gitu. Sama bunyi air bang, gemercik air kita bunyi. Karena ya harapan kita kan air bang. Udah tuh, udah Rap, sekarang istirahat dulu, mumpung apa namanya ngumpulin tenaga. Udah nih bang, kita merem dulu, merem. Kita menjelang merem kayak gini bang, belum gini. Setengah saya merem kayak gini, tiba-tiba banyak orang lewat bang. Takut dong saya melek lagi bang. Ah itu udah dari perkampungan bang. Oke. Dari perkampungan. Terus warung dulu, nggak ada Rap. Tapi Kiro ngomongnya itu bukan nggak ada Rap, bukan. Dia ngomong. Oh, gitu. Kayak di mute. Rap, istighfar. Udah gue udah istighfar. Astagfirullahaladzim, udah. No, perkampungan no, ada. Tapi desa bener desa itu bang, desa si Sumber Uringin itu. Oh, desa bawah itu. Iya. Nah, kalau saya klarifikasi gitu ya. Maksudnya, oh gue tuh yang gue harapin adalah si desa itu. Apa yang kita harapin itu yang muncul. Itu yang muncul. Gue ngarepin cepet banget nyampe situ. Gue pengen minum, gue pengen istirahat di pos itu gitu loh. Itu benar-benar suasana desa bang. Suasana desa, ada orang yang jual apa ya, warung, jual gorengan gitu. Selayaknya desa. Akhirnya kita minum dulu, kita minum. Tapi bedanya sama dunia asli, itu orang-orang situ tidak ada yang melihat saya bang. Saya jalan tapi dia nggak ada yang lihat. Dia jalan aja tuh. Seolah-olah lu nggak ada. Seolah-olah nggak ada. Gitu, jalan aja. Dan setiap saya pengen menginjakan kaki ke warung, tapi warung itu makin jauh. Nah kayak gitu. Ayo ada gitu. Dan si Kirul cerita kayak gini, Rap, lu tuh pada saat itu Rap, lu tuh kocak Rap, lu tuh ngedudukin batang pohon, lu tuh gitu ke pohon, Bu, boleh Bu, itunya satu dong Bu, itu lu tuh ke pohon Rap katanya. Nah, yang gue merasa tenang ke lu, raga lu masih ada di sini, makanya gue antepin aja biarin gitu. Maksudnya wujudnya nih, tubuh saya masih ada di dunia gitu. Kan yang ditakutin sama kita kan kata si Kirul, kita nggak ada di sini, blek hilang gitu. Nah, jadi di situ karena gue lemas, gue diemin aja lu tuh. Lu yang duduk di batang pohon lah, lu yang mesen minuman lah, yang apalah gitu. Gue diemin aja biarin. Dalam hati gue kan, si Kurap lagi halusinasi nih. Gue mah takutnya si Kurap gila kata gitu. Jadi gila gitu. Jadi setelah antar minum jadi gila gitu dan trauma nggak mau naik gunung lagi lah apalah kayak gitu. Tapi yang saya rasain bang, itu saya bener di kampung, saya mesen minum. Tapi saya mesen minum sama ibu itu nggak ngelayanin saya. Bu, saya mesen minum dong Bu. Boleh Bu, teh manis Bu ya. Ibu aja goreng aja gitu, ngelayanin yang lain gitu. Cuekin dan mereka ngomongnya tapi bukan bahasa Jawa bang, bahasa Banyuwangi. Dan ada semi-semi kayak Maduranya. Iya, gitu. Logat Madura. Logat Madura kayak gitu. Bukan bahasa Jawa tuh. Kayak gitu. Bu, saya mesen Bu, bilang gitu. Nah, akhirnya saya ngegebrak tuh.
Bu, saya udah aus banget ini gitu. Nah itu si Kirul ngeliatnya tuh saya lagi marah-marah sama pohon. Berarti di sininya saya nih ketutupan nih. Itu saking merasa aus itu kayak gitu. Rul, ini gimana sih nih warung nih? Gue mesen kayak gini, emang gue nggak bisa bayar apa ya? Teh manis paling berapa duit sih? Bilang gitu. Rap, udah sini Rap, itu nggak ada. Ah lu ngomong nggak kedengeran, ya kenceng lu ngomong lu gitu. Saya samperin tuh Kirul tuh. Jauh tuh Kirul. Sampai nyata tuh saya tuh jalan sebenarnya nggak jalan bang, di situ-situ aja jalan. Akhirnya Kirul yang nyamperin saya. Kalau Kirul nyamperin saya tuh dia cepet banget nyampenya. Tapi kalau saya nyamperin si Kirulnya menjauh. Duh, kok lu ngejauh sih Rul? Nah gitu-gitu ya. Tapi kalau dia nyamperin saya dari yang jauh deket banget tuh. Cepet banget jalan Rul gitu. Rul kok lu cepet banget sih Rul jalannya Rul gitu. Udah sini udah katanya. Dia tuh gampar lagi. Rap, istighfar katanya. Lu nyuruh gue istighfar mulu. Gue dari tadi udah istighfar mulu. Nggak ada pertolongan nih. Bilang gitu. Emang nggak ada air Rap. Bilang gitu. Udah tuh. Terus si Kirul bilang tuh. Rap, kemarin kan tebu ada 3. Yang kita makan 2. 1 lagi kemana? Di situ tuh sekilas spontan pemandangan situ udah bukan perkampungan lagi bang. Mungkin fokusnya udah ke tebu bang. Lu udah konsentrasi lagi. Udah itu. Sebenarnya pembahasannya di pas kita udah pulang adalah itu namanya halusinasi kali Rul gitu. Kayak, oh iya Rul, tapi itu tebu gua taruh di pos 2 menjelang pos 1. Lu masih inget tempatnya? Gue masih inget. Di perlintasan belokan ada belokan gue inget lah pokoknya. Ayo Rap kita ke sono sebelum gelap katanya. Belum gelap. Ini kan udah menjelang, udah asar lewat nih. Oh deh kita jalan dah. Udah tuh kita agak-agak buru-buru gitu bang. Rap, kalau carry lu gituin terus nggak bisa Rap, lama-lama habis tuh ininya cover bagnya. Ya udah gue gendong deh, gue bilang gitu. Ayo gendong, sampai diginin sama si Kirul tuh. Gendong. Ayo Rap, kita jalan cepet ya gitu. Tapi kalau capek istirahat Rul. Iya gitu. Wah itu jalan udah sempoyongan bang, kayak orang baru pulang perang. Udah sempoyongan gitu jalan. Aduh, tapi bukan gara-gara perang, gara-gara apa ya, gara-gara gituan. Oh iya, flashback sedikit, itu kebakaran bener udah sedikit padam kebakaran. Tapi kita melewati abu-abu aja. Abu gitu. Hawanya masih hangat dong. Hangat, hawanya masih hangat. Itu makanya karena panas itu. Jadi kita tuh maunya bawaannya minum walaupun pakai tutup botol, maunya minum terus gitu. Iya. Nah saya ingat tempat lokasi tebu itu dan ternyata bener tebu itu masih ada bang. Nah tapi kondisi pisau ada di dalam nih. Gimana ya, udah bongkar dulu deh pisau dah. Kita belah tuh bang. Tebu masih ada segede gini, ya kan? Gini, tapi kita belah sedikit. Kayak gitu. Kita lomotin lah gitu. Lumayan lah membantu gitu. Membantu dehidrasi kita. Karena itu kan ada gulanya, tenaga. Ada gulanya, tenaganya. Walaupun nggak sepenuhnya ya, sepenuhnya jadi kuat gitu nggak. Tapi seenggaknya lumayan lah. Yang penting ada nih yang bisa kita masukin manis-manis ini. Kan mulut udah sepet tuh bang. Udah sepet, udah pahit. Rokok ada, tapi kan nggak kita isep bang. Iya, nyari mati. Nyari mati, nggak kita isep. Mungkin bisa jadi nih sampai ke sini udah kering kali bang. Kayak gitu kan. Gitu. Udah kita lamatin. Tahu Rap, ini kanannya ada tebu. Gimana kalau kita samtek join aja lah kata gitu. Kita kan nggak ngerokok nih emang dari malam nih. Karena ngerokok ya lu malah makin kering lu ntar gitu. Kita pas habis makan tebu kita ngerokok bang. Lumayan lah dapat. Darul, gue udah nggak mau ngerokok lagi. Nggak enak Rap ya, nggak enak. Ayo kita jalan lah. Nah kita tuh jadi ada tebu segini, tapi kita belah 2, kayak gitu. Jadi masih ada tebunya gitu, masih ada tebu. Masih ada bekalnya gitu. Jadi jangan sampai dihabisin semua gitu. Kita lomotin. Sehingga ceritanya pos 1 bang. Ya pos 1 pondok motor lagi tuh nyampe tuh. Itu handphone nggak kita pakai tuh. Biasanya kan foto apa? Foto. Dulu handphone tuh nggak bisa moto bang. Handphone Nokia doang. Handphone Nokia doang. Ya gitu kan. Si teman sih sebenarnya ada handphone kamera, cuman kagak dipakai bang. Iya bener-bener itu nggak dipakai handphone itu. Nah handphone teman saya itu batu baterainya sudah tinggal 1. Nah kalau saya handphonenya batu baterainya masih ada 2 batang tuh.
udah jangan dipakai Rap, buat SMS sih tukang ojek. Kayak gitu. Nyampe pondok motor nih bang, alhamdulillah nyampe juga nih. Itu kondisi udah lemes banget bang, tapi masih punya tebu nih. Masih punya tebu, tapi situasi dehidrasi masih tetap gitu. Saya SMS nih, SMS tukang ojek, bang saya sudah sampai pondok motor gitu. Nanti kalau kesini bawa air ya bang, 1 botol aqua, kita dehidrasi gitu. Kang ojeknya balasnya apaan? Iya, saya sudah tahu katanya gitu. Udah tahu. Saya sudah tahu katanya. Nah udah tuh, datanglah dia nih. Kita minum nih, glok. Bagi Rap, glok. 1 botol berdua tuh. Sengagannya ngebasahin tuh. Wah keringetan. Udah istirahat aja dulu, gak apa-apa. Santai aja, kata si ini. Udah tuh. Baru kita keluar keringet tuh bang. Karena ada yang dimasukin kan. Mas, ini kok jawabannya? Ya saya sudah tahu. Lah iya loh mas. Kita tuh biasanya, dia tukang ojeknya ada 2. Kita tuh biasanya nih, kita tuh evakuasi mayat, bukan evakuasi penumpang. Karena kurangnya air itu. Nah mas waktu nganterin saya, kenapa mas nggak bilang? Nah gini loh mas. Mas kan sudah nyampe sini, ya kan? Saya melihat tuh ada botol di kanan kiri. Mas kanan sini sama mas itu 2 kan. Jadi yang ini botol-botol kecil. Nah itu yang di dalam ada botol. Saya nanya kan mas, air cukup? Cukup alhamdulillah gitu. Oh berapa liter mas? Bilang gitu. Ya kita 4 liter berdua, bilang gitu. 4 liter setengah sebenarnya. Gitu. Kita pengen ngambil air lagi jauh, nanti mas kemalaman katanya gitu. Tapi mas kalau nggak ngasih tahu gitu, saya bisa mati mas, bilang gitu. Dia tapi mungkin itu pemikiran orang di daerah situ kali ini gitu. Jadi takutnya menghalangi saya untuk naik jadi lama gitu loh. Kalau kita ngambil air dulu, kalau mau mas nanyanya pas tadi di pos mas. Oh gitu ya, iya nanya pas di pos airnya cukup apa enggak gitu. Ini kenapa pas udah nyampe pondok motor baru nanya gitu. Kita nggak tahu mas, dikira kita tuh namanya pendakian gunung, di gunung manapun ya, yang saya tahu adalah pasti melewati sumber air. Nah yang saya tahu kan gunung yang airnya sedikit itu Cerme lewat Palutungan bang. Kan airnya di Cigowong doang tuh, sisanya nggak ada air kan. Itu, tapi di Gunung Cerme itu masih ada air, mas bilang gitu. Kita masih bisa ambil buat perbekalan ke atas. Kalau ini Gunung Raung dari bawah sampai atas kagak ada airnya. Harusnya mas bilangin nyampe sana. Mungkin menurut saya, pendapat saya nih mas, pendapat saya itu adalah kalau ke depannya memang gunung ini ramai, itu harus dikasih tahu dari awal. Saya bilang gitu. Soalnya saya ceritain lah tuh selama perjalanan itu sampai dia kan nyupirin saya cerita di situ, sampai di sana juga saya ceritain tentang pengalaman saya itu. Nah dia bilang mungkin kalau mas bukan seumur segini, mungkin udah lewat mas katanya. Karena pada saat itu mungkin umur saya kan masih lumayan muda lah mas, masih 20-an gitu. Itu fisik masih bagus tuh mas. Cuma kalau andaikan mas sudah menjelang 40 sono, wah tuh nggak tahu deh tuh saya, katanya gitu. Iya kan saya masih prima aja. Itu juga saya udah menjelang halusinasi. Saya punya pemikiran sama Kirul seperti ini. Mungkin orang-orang yang berpindah ke dimensi itu mungkin berawal dari halusinasi kayaknya mas. Menurut saya gitu ya, dari halusinasi. Oh hilang, ditahan di perkampungan sama orang ini, mungkin gara-gara itu juga. Nah cuman kalau untuk pindah alam, nah itu nggak tahu prosesnya gimana, saya nggak tahu. Karena yang saya takutin adalah bukannya saya takabur, bukannya pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain-lain, enggak. Yang kita takutin adalah saya bisa ngeliat mas, tapi mas nggak bisa ngeliat saya. Itu yang paling saya takutin. Karena kalau pindah alam itu mau baliknya nggak tahu caranya saya. Saya kayak gitu. Ya kalau kata orang tua saya, kalau ngelihat setan apa kayak gitu, ya udah, kalau lu berani dia takut. Prinsipnya gitu, kalau lu takut dia malah makin berani. Oke. Cuman kalau pindah alam, kita baliknya gimana? Itu kan mungkin di alam sebelah sana itu tuh yang si ibu-ibu itulah, ada yang beli juga. Saya beli kagak dilayanin. Ya mungkin saya masih setengah-setengah tuh mas, antara pengen masuk ke dia apa kagak tuh. Tapi kan kata teman saya tadi jasad saya masih ada di dunia gitu. Ya udah dia biarin aja lah. Saya yang beli ke pohon, yang beli apa gitu, ke semak-semak, bu beli ini. Saya duduk tuh di batang pohon kayak gitu.
gitu. Belum semuanya. Mungkin sih orang-orang itu juga nggak ngeliat saya kan. Coba kalau memang benar-benar udah ngeliat, ya udah saya benar-benar pindah dan saya nggak kelihatan. Iya. Itu pengalaman saya tuh. Oke. Yang saya tuh dehidrasi. Ini sih gue yakin ini pasti fase-fase awal lu banget demen-demen naik gunung nih. Ya udah berjalan sekitar berapa kan? Sekitar 9 tahunan lah. 9 tahunan. 9 tahun. Karena biasanya kalau gue pribadi bro, hal pertama yang gue cari dari sebuah gunung itu literasi titik air pasti di mana. Iya. Nah di saat itu yang menentukan, kayak contohnya gede nih. Gue dari bawah mana mau gue bawa air. Gue udah tahu nih di titik Telaga Biru air sampai terakhir kan sebelum Ciberem tuh. Terus di atas lagi udah ketemu lagi di dekat air panas ya kan. Dia jadi kalau gue pribadi belum tahu titik-titik air, gue pasti gue main safety lah. Gue berat-berat dah. Iya. Gue begitu. Kalau lu salon juga lo menurut. Iya. Cuman gini, kita kan yang tadi dibilang tuh ya, itu pos pendakian sepi, ya kan? Itu juga karena saya berpikir gini, di gunung pasti ada lewat sumber air gitu bang. Dan saya nggak nanya juga tuh sama si ibu itu. Itulah gamblingnya lu bro. Iya gambling. Emang dari awal cerita juga gambling mulu bang ya kan. Dua orang 20 lah gambling ya kan. Gambling mulu gitu. Tentunya nyampe atas kagak ada air bang. Sama itu sih yang tadi satu lagi apa yang masalah kebakaran itu ngeri banget sih bro. Itu gue sih kalau jadi lu terus terang gue nyari gue nggak segede lu kalau gue tahu arah kebakaran itu gue lebih baik cabut, karena gue berkaca dari kasus yang di Lawu tuh itu 9 orang bro tewas di jalur kepanggang semua itu. Iya ngeri banget. Yang namanya angin nggak bisa kita prediksi gedenya kemana gitu. Kadang titik sana tiba-tiba besok arahnya ke sini kita nggak pernah tahu. Itu makanya tadi kan yang saya bilang sehabis saya ngecamp ke atas itu masih ada padang savana, nah itu nggak kena terbakar tuh. Iya. Ya cuman saya kan ngelihatnya adalah dari pendaki yang 5 orang turun itu, yang dia tuh yang dia kayaknya biasa-biasa aja, udah kita naik aja yuk gitu. Iya ya, karena mungkin seperti lo bilang ini kebakaran luas tapi mungkin apinya memang tidak besar. Nggak besar gitu. Sama yang tadi itu yang lo bilang nggak nyampe ke puncak, itu sih menurut gue sangat wajar. Karena apa? Untuk sampai ke puncak itu kan butuh tali yang pertama, yang kedua itu kalau sekarang itu bro udah nggak boleh kayak zaman dulu kita itu. Jadi wajib banget kita sewa porter guide dari lokal yang tahu selanya, karena ke puncak tusuk gigi itu juga nggak sembarangan gitu. Salah trek juga lu selesai lo. Itu saya jalannya udah sebenarnya merangkak bang. Jalan itu merangkak saya, nggak jalan diri gini, jalan merangkak gitu. di jembatan Siratul Mustaqim tusuk gigi itu sih kita merangkak jalannya. Ini sebenarnya udah sampai puncak belum sih? Masih ada Nurap, itu namanya puncak sejati kata si Kirul nih. Kayaknya kita nggak perlu ke sono bilang gitu. Ya udah lah, ini juga namanya ini juga udah puncak kan. Ya udah kita ngomong udah itu kita udah puncak gitu loh. Udah kayak gitu aja. Iya sih udah kayak gitu sih ya. Lu tuh sih ratusan meter kiri kanan kan. Ini supaya yang nonton bisa ngebayangin apa yang kita omongin, ini gue kasih ilustrasi yang tadi di sini nih. Biar lu tahu nih bro, puncaknya Raung tuh kayak gimana. Makanya disebut jembatan Siratul Mustaqim. Lu salah sedikit langsung masuk surga. Mending kalau lagi apa namanya berbuat yang nggak enak, lagi minum lagi apa masuk neraka. Makanya lu mati masih ada alkohol kan. Masuk neraka banget. Nah itu, dan saat itu juga memang Raung sih masih sepi ya, dan beberapa rekan sih bilang saat itu memang masih nggak tahu kebenarannya ya, harimau Jawa atau masih ada kan. Iya benar. Ya arah Banyuwangi sana kan memang dekat hutan Meru Betiri itu, wah gila bro, masih ini banget sih. Tapi kisah ini bro ya, apa bisa gue bilang ini banget ya, maksudnya perjuangan. Kalau beliau ini nggak memaksakan untuk minum air seninya sendiri, itu nggak ada cairan, belum tentu dia bisa sampai bawah. Itulah bertahan hidup tuh di alam, kita bisa adaptasi dengan apa yang ada ya kan. Kalau enggak kayak lu bilang itu kan pohon ya apa tadi, pakis itu bagus. Kalau gue jemputnya bagonia itu kan mungkin apa bukan habitat di sana kali ya. Kalau gue di Argopuro banyak baru ketemu. Paling jalan tuh gue makan enak, sepet aas kayak jambu kelutuk kan. Iya sepet gitu. Tapi seenggaknya kan mengandung air gitu. Iya, airnya banyak. Kalau mungkin bukan habitatnya, karena secara teori kan ada sumber pohon. Kalau nggak ada lu kan. Itu nggak ada air tuh. Wah gokil. Dan lu bisa selamat gara-gara sebatang tebu yang minta sama petani. Ya itulah, mungkin karena lu minta, yang punya juga redo. Ya lu bisa selamat dengan itu. Coba kalau lu nyolong. Nggak tahu. Ambil aja. Oke bro. Nih ini kisah menarik ya. Ini mudah-mudahan buat pelajaran juga buat lu yang para pendaki. Kalau naik gunung itu, satu,
Ya kalau pesan dari gue sih, belum pesan kalau dari gue pribadi, kalau naik gunung pertama cari informasi sedetail mungkin titik air di mana aja, karena itu tuh nyawa lu tuh di situ tuh. Dan satu juga kalau lu tahu titik air, lu bisa manajemen logistik, lu nggak perlu bawa air yang banyak dari sini, jadi lu bisa menghemat tenaga. Nah kalau gue seperti itu. Nah kalau dari lu sendiri, gue pesan lu apa nih buat yang pada nonton? Kalau pesan saya untuk cerita kali ini adalah pilihlah teman mendaki yang nyambung dengan visi misi lo bang, gitu menurut. Sehati. Iya, karena ini tuh sudah mengorbankan waktu, sudah mengorbankan uang demi untuk perjalanan ini. Kalau nggak milih teman yang sehati, wah bermasalah aja. Kita udah nggak enak perjalanan tuh bang. Nah, kenapa saya bilang kayak gini? Itu Kirul sahabat sejati saya untuk naik gunung. Dia tidak ninggalin saya bang pada saat saya susah situasi seperti itu. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain yang nggak tahu ya itu ya. Itu ada juga yang bisa memikirkan kehidupan sendiri, dia udah jalan itu. Tapi Kirul masih nemenin saya di situ. Kayak gitu. Pilihlah teman mendaki yang tepat. Terus pesan dari abang juga tadi adalah, apalagi di era zaman sekarang bang, udah ada internet dan medsos lainnya, itu sudah tahu informasi. Gampang nyari info gitu. Gampang nyari info. Tadi yang saya bilang adalah, saya nyari info itu adalah minta informasi dari orang tuanya teman saya tuh, orang tuanya Kirul. Dia kerja di kementerian, itu untuk di print bang dari Google untuk informasi tentang Gunung Raung. Sesulit itu zaman itu ya? Ya, jadi mah tolong printin ya gitu. Nah nanti Eyung pengen naik Gunung Raung. Jadi yang perjalanannya kan ada juga orang bikin artikel tuh gitu, tapi bikin blog kayak gitu. Ya bikin artikel, bikin blog itu untuk perjalanan dari manajemen logistik kayak gitu. Kalau sekarang kan udah banyak lah informasi kayak gitu. Nah, saking karena udah banyaknya sekarang informasi, banyaklah nyari informasi di media sosial sebelum berangkat. Tapi harus minta banyak keterangan dari orang lokal juga. Gitu. Jadi jangan, kita boleh percaya sama medsos, tapi orang lokal juga kan lebih mengetahui medannya bang. Setuju, karena kayak medsos gitu. Itu juga kadang suka ngawur juga bro. Suka ngawur juga. Jangan telan bulat-bulat juga. Iya kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Nah itu tadi bener juga ya, tambahannya itu apa? Di saat lo naik gunung, kawan lo itu, lo kan lihat kualitas teman-temannya sebenarnya tuh saat lo naik gunung. Yang di bawah lo mungkin sahabat lengket, akrab, karib, sohib, tiba-tiba di atas kelihatan yang ini mau menang sendiri, yang ini egois, yang ini itu kelihatan semua tuh. Nah disitulah letaknya lo pentingnya memilih kawan yang sehati. Iya bener. Kalau nggak begitu, satu aja udah ngejengkelin di awal. Nah karena enak naik gunung bro, bener yang ada mangkal ya. Iya. Ya makanya saya bersyukur lah punya teman ketemu tuh yang namanya si Kirul itu, si Khairul namanya. Dia mau nergep saya pada saat saya berhalusinasi. Iya. Dia kan mau saling jaga lah. Iya saling jaga. Kebetulan kan dia kan lulusan pesantren tuh SMP-nya tuh. Dia jadi tahu lagi gitu istighfar. Kalau enggak mah wassalam bang. Saya ditinggalin mungkin sendiri. Bener. Kayak gitu. Itu pengalaman saya. Oke deh bro. Nih dari cukup ya, ini kisah Gunung Raung, gunung spesial, dan buat lu semua yang baru pemula dan coba akan naik gunung, gua nggak nyaranin pertama kali naik Raung. Itu gunung bukan buat pemula bro, karena satu medannya juga lumayan sadis dan nggak ada air. Kalau air itu beban lo otomatis berlipat-lipat. Gunung yang nggak ada airnya, salah satunya Cerme, itu juga wah, lu kalau nggak fisik stamina lo oke, lu saranin jangan, lu coba gunung yang masih agak friendly lah, yang banyak sumber air ya, kayak Gunung Gede itu masih enak lah. Di mana-mana air, baik tukang jajanan kok. Oke deh kalau gitu. Gua Arfi dari Jajah Malam dan Bang Sandy cabut dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.